Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Rocky Boy Pratama dari Pendidikan Geografi 2019C, NIM 19040274077. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai dinamika atmosfer untuk memenuhi tugas keterampilan mengajar dasar, yaitu tentang 8 poin keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, membuka pelajaran. Yang kedua, pengelolaan kelas. Yang ketiga, menyampaikan materi. Yang keempat, variasi pembelajaran. Yang kelima, bertanya. Keenam, memimpin diskusi kecil. Ketujuh, diskusi kelompok. Yang kedelapan, keterampilan menutup pelajaran. Oke, dalam kesempatan kali ini tonton video selengkapnya biar kita nggak ngantuk dan fokus dalam pembelajaran. Mari kita melakukan ice breathing terlebih dahulu agar lebih fokus. Ikuti gerakan saya: merah, kuning, hijau, kuning, merah. Merah, kuning, hijau, kuning, merah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi meskipun dalam kondisi terbatas melalui media virtual. Gimana kabarnya setelah libur? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Baik, sehat. Alhamdulillah, kalau gitu saya absen dulu ya. Kelihatannya hadir semua, apakah memang hari ini hadir semua? Ya Pak, nihil Pak. Alhamdulillah, kalau begitu hadir semua. Sebelum Bapak mulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Baik, kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Pertemuan kali ini akan bahas tentang iklim di Indonesia dan perubahan iklim global. Apakah ada yang tahu pengertian dari iklim? Saya Pak. Baik, silakan Wahyu. Di sini menurut saya iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Benar sekali Wahyu, iklim adalah kondisi rata-rata keadaan cuaca pada daerah yang lebih luas dan dalam waktu yang cukup lama. Oke, di pertemuan keempat kali ini kita akan membahas mengenai iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca. Iklim adalah kondisi rata-rata keadaan cuaca pada daerah yang lebih luas dan dalam waktu yang lebih lama. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu daerah yang sempit. Dalam waktu yang relatif singkat, unsur cuaca selalu berubah-ubah. Selanjutnya, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim. Yang pertama, iklim musim monsun, dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri dari 2 jenis, yaitu angin musim barat dan angin musim timur. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Yang ketiga, iklim panas atau tropis. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis, wilayah yang berada di sekitar garis khatulistiwa otomatis akan mengalami iklim tropis yang bersifat panas dan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Ciri iklim di Indonesia. 1. Rata-rata curah hujan tinggi di bagian barat dan makin turun sampai ke bagian timur. 3. Radiasi matahari tinggi. Matahari bersinar sepanjang tahun. 4. Temperatur udara relatif panas. 5. Kelembapan tinggi, amplitudo suhu harian kecil. Ciri iklim di Indonesia. Pada daerah lintang rendah, curah hujan lebih besar daripada lintang-lintang tinggi. Pola hujan monsun, pola hujan ekuatorial, pola hujan lokal. Daerah maksimum. Curah hujan pada daerah tropis lebih rendah daripada di daerah sedang. Lalu pada daerah iklim lembab lebih rendah daripada daerah iklim kering. Curah hujan setelah melewati daerah maksimum jumlahnya akan berkurang. Hal ini disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, berkurangnya kelembapan mutlak. Yang kedua, temperatur udara menjadi
lebih rendah, dan yang ketiga kapasitas air dalam udara berkurang sehingga uap air yang mengkondensasi sedikit. Pola umum curah hujan di Indonesia antara lain dipengaruhi oleh letak geografis. Yang pertama, pantai sebelah barat setiap pulau memperoleh jumlah hujan selalu lebih banyak daripada pantai sebelah timur. Curah hujan di Indonesia bagian barat lebih besar daripada Indonesia bagian timur. Curah hujan juga bertambah sesuai dengan ketinggian tempat. Di daerah pedalaman, di semua pulau musim hujan jatuh pada musim pancaroba. Saat mulai turunnya hujan bergeser dari barat ke timur. Perubahan iklim global merupakan perubahan suhu, tekanan udara, angin, curah hujan, kelembapan, ataupun unsur iklim lainnya yang mempunyai kecenderungan naik atau turun secara nyata. Salah satu dampak perubahan iklim global yaitu efek rumah kaca. Meningkatnya suhu udara di bumi akibat semakin banyak gas pencemaran udara, penyebab gas buang dari industri, kendaraan bermotor, rumah tangga, terutama CO2, energi matahari yang sampai bumi tertahan di atmosfer sehingga membuat panas muka bumi. Dampak perubahan iklim, yang pertama iklim mulai tidak stabil, yang kedua peningkatan permukaan air laut, yang ketiga suhu global cenderung meningkat, yang keempat gangguan ekologis, yang kelima dampak sosial dan dampak politik. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mendiskusikan materi tadi. Ada yang ingin menanggapi? Iya. Wes langsung ya tanggapun aku. Keadaan iklim kan sangat mempengaruhi bentang alam dan bentang budaya. Jadi saya mau bertanya, apa contoh pengaruh iklim dalam bentang alam dan budaya? Baik, sebelum saya jawab, apakah ada yang mau berpendapat? Saya Pak mau berpendapat. Contoh dari Silakan, pengaruh iklim terhadap bentang alam diantaranya mempengaruhi permukaan tanah dan vegetasi. Saya Ada juga yang lain? mohon maaf Pak, saya juga Ya, mau silakan. menambahkan contoh dari bentang budaya. Iklim dapat membatasi atau mendukung kegiatan manusia. Untuk yang pertama, secara umum manusia akan mencari tempat tinggal di daerah beriklim baik. Sebagai contoh, di daerah beriklim sedang, tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin dan memiliki banyak sumber air bersih. Untuk yang kedua, daerah yang sangat dingin, sangat panas, atau kering merupakan daerah yang mempengaruhi dan membatasi bidang-bidang pertanian. Untuk yang ketiga, yaitu daerah yang mempunyai suhu harian tinggi dapat melemahkan kondisi fisik dan aktivitas manusia. Baik, terima kasih atas tanggapannya yang sudah benar. Cuma saya mau menambahkan sedikit. Iklim kan sangat mempengaruhi bentang alam dan bentang budaya. Saya mau memberikan contohnya terlebih dahulu dari bentang alam. Iklim panas dengan temperatur dan curah hujan yang tinggi akan mempercepat proses pelapukan dan erosi. Contohnya adalah sebagai berikut. A. Hanyutnya lapisan tanah yang menyebabkan tanah menjadi tandus. B. Terbentuknya jurang-jurang yang lebar dan dalam. C. Gunung-gunung yang tinggi mengalami pengikisan. D. Banyak terbentuk delta di muara sungai. Selanjutnya vegetasi. Di permukaan bumi terdapat berbagai macam vegetasi, misalnya padang rumput, tundra, hutan hujan, dan hutan gugur. Berbagai vegetasi tersebut tumbuh pada daerah dengan kondisi iklim yang berbeda. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, Karina dan Devi. Kelompok kedua, Lisa dan Wahyu. Saya akan memberikan kalian soal untuk didiskusikan bersama teman sekelompoknya. Soal untuk kelompok 1, jelaskan contoh pemanfaatan iklim di bidang komunikasi dan industri. Soal untuk kelompok 2, jelaskan 2 dampak perubahan iklim global di bidang kehidupan. Baik, saya akan menjelaskan pemanfaatan iklim di bidang komunikasi. Pemanfaatan cuaca dan iklim dalam bidang komunikasi salah satu lapisan atmosfer bumi adalah ionosfer yang memiliki kemampuan memantulkan gelombang radio.
Sifat fisik lapisan ini dimanfaatkan manusia dalam bidang komunikasi untuk penyiaran radio, sehingga arus informasi dapat dengan mudah dan cepat diterima oleh masyarakat. Melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang atmosfer dan sistem komunikasi, saat ini negara kita telah memiliki satelit komunikasi Palapa yang ditempatkan di atmosfer pada lokasi geostasioner dengan ketinggian sekitar 36.000 km di atas muka bumi. Untuk selanjutnya di bidang industri akan dijelaskan teman saya Devi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Karina. Manfaatan cuaca di bidang industri. Pada industri tradisional banyak yang masih bergantung pada kondisi cuaca. Industri itu umumnya yang membutuhkan panas matahari, antara lain industri genteng, batu bata, dan kerupuk. Cuaca juga mempengaruhi aktivitas penduduk sehari-hari. Suatu teknik baru yang sangat menarik untuk menelaah iklim masa lalu adalah pemakaian suatu alat yang disebut termometer geologi, yang dikembangkan ahli kimia bangsa Amerika bernama Harold C. Frey dari Universitas Chicago. Teknik ini didasarkan pada analisis isotop oksigen. Selanjutnya giliran kelompok 2 untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab. Banyak sekali dampak perubahan iklim terhadap kehidupan. Namun, kelompok kami akan mengambil El Nino dan La Nina. El Nino adalah terjadinya pemanasan temperatur air laut di pantai barat Peru, Ekuador yang menyebabkan gangguan iklim secara global. Kemudian El Nino datang mengganggu setiap 2 tahun sampai 7 tahun sekali Ekuador. Kemudian peristiwa tersebut mengakibatkan angin yang menuju Indonesia hanya membawa uap air yang sedikit, sehingga kemarau yang sangat panjang terjadi di Indonesia. Akibat peristiwa tersebut juga dirasakan di Australia dan Afrika Timur. Sementara itu di Afrika Selatan justru terjadi banjir besar dan menurunnya produksi ikan akibat melemahnya upwelling. Kemarau panjang akibat El Nino biasanya disertai dengan kebakaran rumput dan hutan. Pada tahun 1994 dan 1997, baik Indonesia maupun Australia mengalami kebakaran akibat peristiwa El Nino. Untuk La Nina akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Wahyu. Peristiwa La Nina merupakan kebalikan dari El Nino. La Nina berarti bayi perempuan. La Nina berawal dari melemahnya El Nino, sehingga air laut yang panas di pantai Peru dan Ekuador bergerak ke arah barat, dan suhu air laut di daerah itu berubah ke kondisi semula atau dingin, sehingga upwelling muncul kembali sehingga kondisi cuaca kembali normal. Jawaban yang sangat bagus dari kedua kelompok. Baik, sebelum pertemuan ini diakhiri, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Pak. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan alhamdulillah. Nanti tugasnya saya share di Google Classroom untuk deadline pengumpulannya 2 minggu lagi. Jangan lupa belajar dan mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak.